Halo, selamat pagi. Ketemu kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Samsung A02s terkena air. Jadi meskipun sedikit handphone kita harus segera dibongkar atau apalagi misalnya kecebur. Meskipun dia masih kondisi hidup, misalnya masih hidup, jangan bahagia terlebih dahulu. Karena biasanya kalau dia masuk air, terkena air, dia hidup sebentar, kemudian tidak berapa lama kemudian dia akan mati total seperti itu. Jadi kalau dia mati total, mungkin kemungkinan paling utama dia paling sering duluan rusak adalah LCD-nya. Kalau LCD-nya sudah blank, itu biasanya jalur lampu yang rusak, kita harus lakukan penggantian LCD. Kalau LCD harganya tidak murah, itu di atas 200 ribuan untuk LCD-nya doang. Jadi seperti itu. Sebelum handphone kita rusak parah, sebaiknya langsung kita bongkar. Caranya mudah sekali, kita hanya butuh obeng plus saja. Kemudian cara bongkar ini seperti ini, kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian langsung kita bongkar. Bongkarnya gunakan karter, kan tahu karter ini lebih, karter fungsinya adalah untuk buka celah pertama 1 mili. Setelah terbuka seperti ini, langsung kita tusuk menggunakan plastik seperti ATM seperti ini yang tidak terpakai ataupun bekas ember bisa. Nah, seperti ini. Ini SIM tray-nya sudah kita copot. Kemudian bisa langsung kita angkat kalau sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita langsung buka baut-baut yang ada di bagian atas untuk melepas. Pertama kali adalah fleksibel LCD-nya. Gunakan obeng 1,5 nih, 1,5. Ini lepas dulu baut-bautnya nih. Setelah lepas semua bautnya seperti ini, langsung teman-teman angkat. Nah, untuk melepasnya adalah kita congkel angkat sedikit saja. Hati-hati, di sini ada fleksibel LCD seperti ini. Ini kita pastikan masih ada satu bautnya. Pantasan dia tidak bisa dicongkel. Ini sudah lepas seperti ini, langsung kita angkat seperti ini. Nah ini lepas. Kemudian segera kita lepas fleksibel baterainya nih. Nah, fleksibel baterai sudah kita lepas. Kemudian fleksibel LCD lagi nyambung. Kemudian bisa langsung kita angkat seperti ini. Kita turunin seperti ini. Nah, biasanya mudah nih. Ini tidak tahu, nah ini agak congkel, ada jatuh. Nih saking mudahnya dia langsung lepas sendiri. Kemudian di sini kita lepas antenanya ini menggunakan karter seperti ini, sudah kita lepas. Di sini kita fokus di bagian sini dulu, kita lepas saja dulu untuk komponen kameranya biar lebih pengeringannya. Ini kamera bawah dia kita simpan, kemudian kamera yang di tengah kita seperti ini, kemudian kamera yang di atasnya ini di depan sekali seperti ini. Jadi kita urutkan seperti ini. Bagian bawah, tengah, bagian atas. Kemudian ini kamera yang bagian depan, kamera selfie-nya seperti ini, agak beda. Bentuknya agak beda, seperti ini agak lebih besar. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, kalau perlu kita foto dulu, seperti kalau punya kakak kita, orang tua kita, foto dulu kamera posisinya. Tapi ini tidak mungkin tertukar, soketnya agak beda saya kira. Setelah selesai, kemudian kita cek dulu bagian mana yang terkena air, biasanya ditandai oleh putih-putih terkerak seperti itu. Yang ada putih-putih itulah yang kita maksimalkan seperti itu. Biasanya di bagian bawah sini juga terdapat bercak-bercak, yang mana yang biasanya yang terkena. Di sini ada fleksibel on off volumenya, dia nyambungnya ke sini seperti itu. Setelah kita ketahui yang mana yang paling utama tadi terkena, di sini ada platnya nih. Platnya ini kita lepas dulu. Plat ini kita lepas. Nah ini platnya kita lepas dulu untuk mengecek komponen apakah di sini terkena air atau tidak seperti itu. Biasanya kalau dia terkena air itu korosi, kerak. Kalau ini kan bersih. Nah, kemudian dimaksimalkan ada di lubang-lubang plat ini. Nah, ini biasanya kalau misalnya kecebur air dia masuk bagian dalam itu yang harus kita maksimalkan. Kita cek dulu yang mana bagian atas juga seperti ini. Ini ada CPU dan RAM-nya, si MMC-nya. Kemudian di sini juga ini tidak bisa dilepas untuk platnya, tapi di sini ada lubang 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini ada IC lampu kalau tidak salah, IC cas. Di sini IC powernya guys, seperti itu. Nah, ini cek. Jadi kalau misalnya ada terkena air langsung segera dibongkar, takutnya ada masuk di lubang plat ini, masuk di dalam, airnya terjebak di dalam, ada aliran listrik, dia jadi short, jadi maka akan mati total seperti itu. Jadi sebelum handphone kita rusak parah, baiknya bongkar saja seperti ini.
Kita jangan langsung kita bersihkan, tapi kita cek dulu yang mana yang terkena, kemudian kita hair dryer ataupun kita taruh di setrika listrik, kita bolak-balik sampai agak hangat. Setelah dia airnya sudah mengering menjadi debu pasir, baru kita sikat. Ulangi sampai 3 kali seperti itu. Sampai kita benar-benar bersih. Cuman kita pertamanya adalah sebelum kita bersihkan, kita cek dulu yang mana yang terkena airnya seperti itu. Kemudian kita cek di bagian fleksibel LCD. Ini fleksibel LCD. Biasanya kalau misalnya ada korosi hitam seperti itu, maka handphone akan mati total, mati, jadi hanya getar saja. Biasanya duluan konslet itu di jalur lampu. Kalau jalur lampunya konslet, maka lampunya akan mati, ditandai di fleksibelnya ada bintik hitam, terutama di soket paling ujung. Biasanya di ini kan 1, 2, sampai 17. Nah, pin 17 biasanya seperti itu di bagian ujung-ujung. Kalau di tengah itu jarang, bukan jalur lampunya. Itu untuk mengetahuinya. Jadi kalau misalnya ada korosi hitam, bintik hitam di fleksibelnya ini, otomatis di sini harus kita ganti fleksibel LCD-nya kita harus ganti. Seperti itu. Jadi tidak bisa untuk memperbaiki karena kita tidak ada alat untuk jumpernya seperti biasa teknisi untuk yang mengakalinya. Tapi kalau kita langsung ganti saja LCD-nya lebih mudah, lebih tidak ribet, tidak menggunakan alat yang banyak-banyak yang canggih. Cukup ada lem LCD, kita bisa ganti, copot, kemudian baterainya kita angkat, kemudian kita ganti fleksibel LCD-nya kita ganti. Kalau misalnya hidup tapi getar saja, itu biasanya di jalur LCD bagian lampunya yang putus, ya itulah yang kita harus ganti. Kemudian kita cek juga di bagian sini tidak ada korosi, sudah kita cek korosi tidak ada, misalnya tidak ada hitam-hitam konslet, karena di sini ada fleksibelnya tipis, ini yang duluan kayak seperti sekring, yang mana tipis itu yang dilewati arusnya yang lebih besar itu jadi korosi putus seperti itu. Jadi ini sekaligus sebagai sekring, jadi kalau misalnya dia konslet, ada tegangan konslet, maka ini akan putus. Jadi tidak merusak komponen yang lainnya, jadi fleksibelnya yang putus soketnya ini. Jadi kita harus ganti LCD saja seperti itu. Ini sudah tidak ada masalah, misalnya di sini bagian bawah juga harus kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita bersihkan sama posisinya ini untuk ini saja memastikan bahwa tidak ada korosi di bagian bawah akibat air. Supaya seperti itu, supaya jaga-jaga saja supaya handphone kita tidak terkendala untuk lain waktu untuk jamnya. Jadi kalau handphone masuk air biasanya hitungan jam seperti itu. Setelah kita bersihkan, kita jemur, kita sikat menggunakan sikat gigi bersih. Biasa pengalaman kita tidak perlu kita gunakan cairan, tidak perlu, hanya kita keringkan, bisa hair dryer, bisa taruh di kompor, di setrika listrik, dijemur, baru kita sikat seperti itu. Ulangi lagi sampai 3 kali. Ini kita plat sudah kita pasang. Kemudian kita pasang kamera bagian bawah tadi, kamera bagian tengah, kemudian kamera bagian belakangnya nih seperti ini. Tinggal ditekan-tekan saja nih, tidak perlu. Kalau misalnya tidak terbaca, kamera tidak berfungsi, tidak kita pasang, ini mungkin tidak pas untuk pemasangan. Kita lepas, kita pasang lagi. Kemudian kamera bagian depan, ini kita tempel saja. Nah, ini kita tekan lagi dengan rapi, rata seperti itu. Di sini ada fleksibel. Bukan fleksibel, ada plat, ini plat untuk speaker. Jadi kalau misalnya pada saat terkena air tidak ada suara, ini pastikan tidak ada korosi di bagian sini. Karena speakernya ada nempel di sini. Nah, ini speakernya. Speakernya ini nempelnya ke plat ini. Nih, ke platnya 1, 2, dia posisinya seperti ini. Nah, ini. Nah, platnya ini nempelnya ke sini. Jadi pastikan harus benar, harus terkoneksi. Setelah bersih, kita pasangnya seperti ini. Kita pasang fleksibel baterai kamera LCD-nya terlebih dahulu. Kita rapikan, kemudian kita pasang antenanya seperti ini. Kita pasang antenanya, ditekan saja. Ini harus dipasang, soalnya kalau misalnya dia posisi hidup kamera antena tidak terpasang, maka sudah dipastikan biasanya sinyalnya tidak akan keluar. Seperti itu, karena ini sinyal GSM. Ini sudah kita pasang semua, kita tekan saja. Posisinya harus pas, harus masuk. Nah, ini kita tekan, kemudian fleksibel baterai kita pasang lagi. Seperti langsung kita tes. Kemudian setelah selesai bisa kita tutup. Untuk pemasangan back covernya ini kita posisikan di bagian bawah terlebih dahulu, kemudian bisa tekan seperti ini. Baru kita pasang bautnya seperti itu. Jadi saya kira itu saja untuk pembongkaran Samsung A02s akibat air, sudah kita tutorialkan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya ada komponen yang mau kita beli, bisa kunjungi toko yang kita bagikan di link deskripsi ataupun chat saja di kolom komentar apa yang rusak ataupun komponen apa yang kita harus ganti. Nanti kita akan langsung jawab ataupun kita bagikan link pembeliannya. Seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.